Semakin kesini, sepertinya Intel makin serius buat mengadopsi prosesor Intel generasi ke-12 bagi laptop-laptop keluaran terbaru, terutama untuk lini laptop gaming. Hal ini kelihatan banget karena setelah beberapa waktu lalu gitu ya, Pichel sudah review laptop ROG dengan yang Intel generasi ke-12, maka kali ini Pichel akan menyuguhkan kembali review dari saudaranya, yaitu TUF Gaming yang juga sudah dilengkapi dengan prosesor Intel generasi ke-12, yaitu Alder Lake. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi bahwa kali ini kita akan bahas laptop gaming dari TUF, yaitu dengan seri TUF Gaming F15 FX507ZM tahun 2022. Spesifikasi laptop gaming ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 12700H, RAM 16GB DDR5 Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan sharing memory default sebesar 1GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop dengan dedicated memory sebesar 6GB, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan refresh rate sebesar 144 Hz. Untuk urusan desain, laptop TUF Gaming F15 ini sendiri tuh mengusung theme color yang terbilang gelap ataupun agak dark gitu ya, dengan warna abu-abu gelap sebagai base colornya. Dan pas kita refer ke status resmi Asus, disebutkan bahwa laptop ini tuh sebenarnya hadir dalam dua varian warna, yaitu Mecha Grey dan juga Jaeger Grey. Dan kedua varian ini tuh sama-sama menggunakan base color yang sama. Bedanya hanya terletak nanti pada bagian display covernya. Pada seri Mecha Grey nanti hanya terdapat logo TUF Gaming di tengah-tengah bidang dengan efek emboss, dan juga nggak ada ornamen apapun di sekelilingnya. Jadi lebih polos begitu. Sementara pada varian Jaeger Grey gitu ya, di mana posisi logo TUF Gaming ini tuh dibuat lebih besar dan dicetak lebih menjorok ke kanan dengan aksen-aksen garis vertikal rapat di sisi sebelah kanan. Jadi display covernya itu terlihat seperti kebagi dua corak yang kesannya jadi lebih dinamis aja gitu. Nggak seperti varian Mecha yang kelihatan agak sepi display covernya, dan memang kebetulan unit yang Pichel review kali ini tuh adalah varian yang Jaeger Grey. Nah, yang lucunya kalau di situs resmi Asus TUF Gaming sendiri, kedua varian itu punya warna yang cukup terang. Padahal jelas-jelas bodi laptop yang ada tuh sama Pichel ini tuh kesannya warnanya gelap gitu. Coating bodi laptopnya juga ini nanti menggunakan jenis matte finish halus sehingga terkesan elegan, misterius, dan juga kokoh. Tapi sayangnya coatingnya tuh gampang banget ninggalin noda sidik jari, terus nggak nanggung-nanggung. Cap sidik jari itu juga bisa sampai ke layar, touchpad, dan juga keyboardnya. Jadi buat kita yang agak-agak OCD apalagi kayak Pichel, wajib bawa kain, bukan ngomong-ngomong kain pel sih, kain statik itu loh teman-teman. Nah, setelah ngomongin warna, sekarang kita bahas bentuk bodi, sekalian juga dengan build quality-nya. Bodi laptop ini tuh cenderung ngotak banget, ya, dan sudut-sudut bodinya juga dibuat agak tegas. Jadi tampilan laptop ini secara kasat mata tuh kelihatan kayak kaku gitu. Kaku kayak security komplek ya, nggak bisa diajak bercanda. Mana tahu ada orang datang, KTP gitu kan. Tapi kalau yang cewek aja, lewat. Bodi yang kaku tapi kelihatan kekar ini juga ditunjang dengan material aluminium alloy pada display covernya. Serta ada juga material plastik ABS yang cukup tebal pada bagian bawah dan juga palm rest-nya. Dan ya jelas, flex juga tentu masih saja bisa kita temukan pada display cover, palm rest, dan juga bagian keyboardnya. Tapi meskipun begitu, teman-teman nggak usah khawatir, karena laptop ini secara durabilitas sudah mengantongi sertifikasi US Military Grade MILSTD 810H yang menjamin ketahanan bodi laptop ini terhadap benturan-benturan yang mungkin terjadi pada pemakaian sehari-hari. Lalu dari segi dimensi, laptop ini juga hadir dengan ukuran 35,4 x 25,1 cm dan juga ketebalan 2,5 cm dan dengan bobot sekitar 2,2 kg. Sehingga membuat laptop ini tuh diklaim 4,5% lebih ramping dari modelnya yang tahun lalu. Ya, Pichel sih nggak sempet ya ngukur karena memang nggak megang juga laptop yang seri tahun lalunya. Tapi at least itu kata Asus di webnya. Jadi ya udah, kita percaya aja dulu untuk saat ini. Beralih pada bagian bawah laptop, di sini nanti hanya terdapat 4 buah karet berbentuk siku-siku di setiap sudut laptopnya yang berfungsi sebagai kaki-kakinya. Dan ada juga nanti beberapa bump plastik yang juga berfungsi sebagai stand tambahan pada bagian bawah laptop ini. Sementara nanti untuk lubang-lubang ventilasinya, ya meskipun sekilas terlihat lebar, tapi ternyata waktu kita liatin ini tuh cukup kecil lubangnya. Dan memang tersebar hanya di area kipas-kipas pendinginnya saja. Terus gimana dong kalau kayak gitu soal cooling systemnya? Ya, sabar, nanti Pichel akan bahas. Jadi pantengin aja videonya sampai akhir. Dan terakhir di bagian desain, jelas yaitu I/O port-nya, yang dimana ini nanti terletak di sisi kiri dan kanan dari laptop ini. Pada sisi kanan nanti hanya terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga satu Kensington lock. Dan pada sisi kiri kita bisa temukan port-port yang lumayan lengkap, antara lain charging port, satu port RJ45 Ethernet,
satu port Full HDMI 2.0B, satu port Thunderbolt 4 dengan fitur DisplayPort 1.4, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan fitur DisplayPort 1.4, dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, plus juga dengan satu port combo audio 3,5 mm. Oh ya, sekali catatan ya teman-teman, bahwa port USB Type-C-nya ini tuh juga sudah nanti support akan G-Sync. Jadi mantap sih ini. Dan gimana ya, kalau buat kita yang mungkin sudah punya monitor G-Sync, ini memang jelas akan berguna. Tapi kalau misalnya kita punya monitor eksternal yang nggak support G-Sync, ya udah, nggak ada bedanya. Lalu untuk di LED indikatornya, nanti itu ada di bagian atas dari keyboardnya, yang dibuat berbentuk huruf X, sebagai indikator power, baterai status, airplane mode, dan juga drive load. Dan nanti untuk tombol powernya sendiri bisa kita temukan di sisi atas dari bagian keyboardnya, tapi berada di pojok kanan di sebelah dari lubang exhaust. Nanti terdapat juga LED berwarna putih nih teman-teman, yang akan mati jika laptop dalam keadaan off, dan juga sekedar ya indikator lah untuk powernya. Beralih pada bagian layar, Pichel bisa bilang kalau ini adalah satu hal yang nilai plus dan juga sekaligus nilai minus untuk laptop ini. Nilai plusnya adalah meskipun dimensi laptop ini nggak terlalu lebar, tapi laptop gaming ini tuh sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 15,6 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 144 Hz. Dan untuk nilai minusnya ya itu tadi, dengan resolusi layar yang sudah Full HD, harusnya tuh kayak gimana ya, ekspektasi Pichel tuh minimal udah bisa ngejar refresh rate yang lebih tinggi lah dari 144 Hz. Ya minimal 200-an Hz lah gitu ya. Maksudnya kayak 2022 coy, masa 144, langsung dong 200, 300, kalau masih Full HD gitu kan. Mana tuh di-upgrade ya kan, di seri berikutnya. Tapi nilai minusnya juga nggak hanya sampai di situ aja. Panel layarnya juga ini diproduksi oleh brand Cimei Innolux dengan kode CMN153C atau N156HME-GAK yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 49% DCI-P3, 62,5% sRGB, dan 47,34% Adobe RGB. Layarnya juga nanti hanya memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 250 nits dengan kontras rasio hingga 1000:1. Nah, udah pada tahu kan di mana nilai minusnya teman-teman? Jadi memang laptop gaming dengan spek mumpuni begini, sayangnya nggak dapat setup layar yang kayak kesannya ala kadarnya. Terus setelah Pichel coba-coba cek, ternyata memang refresh rate-nya itu juga lebih parahnya lagi ya. Ini tuh akan turun ke 60 Hz jika dalam keadaan mempergunakan baterai. Dan memang nanti dia akan naik secara otomatis kalau misalnya kita colokin kepada arus listrik. Tapi perlu Pichel ingatkan juga nih, ini buat catatan buat teman-teman. Kalau laptop yang Pichel review saat ini tuh memiliki varian display terendah untuk seri F15 tahun 2022 ini. Di atas varian ini juga sebenarnya nanti ada dua varian layar lagi dengan setup display yang jauh lebih tinggi. Yaitu yang pertama varian Full HD 300 Hz dengan color gamut 100% sRGB dan 75,35% Adobe RGB. Dan untuk varian paling tingginya, itu nanti memiliki resolusi Quad HD lah gitu ya istilahnya, atau resolusi 2560x1440 ya, 1440p gitu ya. Ini dengan refresh rate 165 Hz dengan color gamut hingga 100% DCI-P3. Kemudian untuk membalut layarnya nanti terdapat bezel layar yang lumayan tipis dan berukuran 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas, dan 3 cm di sisi bawah pada bagian paling tebalnya. Pada bezel bawahnya ini juga nanti terdapat logo Asus dengan warna senada dengan warna bezel layarnya, tapi mempergunakan glossy finish. Dan juga sebagai penopang layarnya nanti terdapat juga dua buah engsel yang tebal di sisi kanan dan kirinya, yang bisa membuka layarnya hingga 140 derajat. Engsel layarnya ini cukup ringan kok buat kita yang buka tutup dengan satu tangan. Oke, mungkin biar masuk laptop premium kali ya. Kemudian di bagian input device, laptop ini sendiri hanya memiliki dua input device standar seperti laptop-laptop pada umumnya. Dan yang pertama untuk keyboard, di mana laptop ini tuh mempergunakan tombol bertipe chiclet yang memiliki ukuran 1,5 cm dan berwarna senada dengan keseluruhan bodinya. Layout yang sama juga digunakan dengan ROG G17 yang udah kemarin kita review, yaitu gabungan keyboard QWERTY dengan number pad, yang dimana number pad ini dibuat dengan tombol-tombol yang lebih ramping dan juga ditempatkan di bagian kanan dari keyboardnya. Nggak lupa juga sebagai ciri khas dari seri TUF, di mana adalah tombol untuk WASD-nya juga nanti dibuat dengan warna putih. Jadi lebih stand out aja. Tapi sayangnya nggak seperti saudaranya di seri ROG, maka keyboard laptop gaming ini tuh hanya dilengkapi dengan backlight One Zone RGB. Yang walaupun begitu, memang sudah support juga dengan fitur Asus Aura Sync teknologi. Untuk mengatur RGB ini nanti teman-teman bisa mempergunakan tombol Fn dan F4, dan nanti dia juga akan cycle dari beberapa template yang ditawarkan. Dan tombol Fn, F2 ataupun F3 nanti teman-teman bisa pakai untuk berubah tingkat kecerahannya sebanyak 3 step. Dan seperti yang sudah-sudah, kalau teman-teman butuh custom setting yang jauh lebih lengkap, Pichel sarankan langsung main kepada Armoury Crate-nya aja, karena settingannya jauh-jauh lebih advance.
Sementara untuk aktivitas mengetiknya, travel distance pada keypad-nya ini juga gimana ya, lumayan pendek, yaitu sekitar 1,7 mm. Jadi memang feedback-nya mengetiknya juga jadi lebih pendek, dan mungkin buat beberapa yang udah biasa, itu ya, ini akan jauh ngetik-ngetiknya lebih cepat. Dan menariknya juga suara yang dihasilkan ini cukup senyap. Responsnya pun juga mantap kalau misalnya kita pakai pergerakan mengetik ataupun buat kerja harian, jadi nggak khusus buat gaming doang. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard TUF Gaming F15 FX507ZM tahun 2022. Kedua, untuk touchpad. Pada laptop gaming ini sendiri nanti touchpad-nya terbuat dari lapisan kaca dan diperbesar hingga 26% dari ukuran touchpad pada laptop-laptop TUF gaming sebelumnya. Sehingga ukuran touchpad-nya itu menjadi 13 dikali 7,7 cm dan posisinya juga dibuat agak menjorok ke kiri dengan logo TUF gaming yang disematkan di sisi kanan atas. Dan sama dengan laptop ROG G17 yang lalu, ini nggak ada fitur khusus daripada touchpad-nya ini. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak butuh-butuh amat sih ya, kayak buat Pical gitu, mending kita langsung matiin aja menggunakan tombol F10. Touchpad-nya ini sih secara feeling cukup clicky, dan memang teksturnya juga smooth banget kalau kita gunakan. Dan buat teman-teman yang lagi-lagi penasaran, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari touchpad TUF Gaming F15 FX507ZM tahun 2022. Selebihnya sih untuk fitur security seperti sensor sidik jari gitu ya, itu nggak terdapat pada laptop ini. Jadi pastikan teman-teman pakai password ataupun PIN yang cukup secure buat laptop ini. Selanjutnya di bagian yang kita mungkin tunggu-tunggu, yaitu di bagian internal, di mana laptop gaming ini sendiri tuh nanti mempergunakan prosesor Intel Core i7 12700H dengan codename Alder Lake yang memiliki arsitektur terbaru dari Intel, yaitu Intel 7 atau dulu yang dinamakan sebagai Enhanced Superfin. Dan pada prosesor ini juga nanti sudah menggunakan dua jenis inti ya, yaitu yang pertama Performance Core dengan setting 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, dan Efficient Core dengan setting 8 inti fisik dan tanpa inti virtual. Jadi total keseluruhan intinya pada prosesor ini adalah 20 inti. Urusan base frekuensi pun juga prosesor ini memiliki base frekuensi sebesar 2,7 GHz yang bisa diturbo frekuensi hingga ke 4,7 GHz dan juga TDP hingga 45 Watt. Dan seperti umumnya pada laptop-laptop gaming keluaran Asus, TUF Gaming ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Armoury Crate dengan beberapa preset performance yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti Windows, Silent, Performance, Turbo, dan juga manual. Dan lagi-lagi, khusus untuk preset turbo, ini wajib colokin kepada adaptor listrik ya teman-teman. Jadi seperti biasa, untuk menguji performa laptop ini, maka kita akan jalankan serangkaian benchmark dengan menggunakan setting turbo ataupun yang paling tinggi pada Armoury Crate, dan tetap mencolokkan pada adaptor listrik agar maksimum kinerjanya. Dan untuk operating systemnya, laptop ini juga sudah menggunakan Windows 11 dengan build number 22.000.675 secara bawaan. Pengetesan pertama dengan aplikasi Cinebench, yaitu yang pertama adalah Cinebench R23, dan dalam satu pengujian ini menghasilkan skor 16.674 poin untuk CPU multi-core dan 1.811 untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio nanti sebesar 9,21 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 6.816 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk running test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 2 menit 28 detik untuk CPU test, dan 43 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 11.207 untuk Essential, 10.762 untuk Productivity, dan 11.464 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop mendapatkan skor sebesar 7.987. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review.
Di bagian grafis, laptop ini sendiri nanti mempergunakan setting dual GPU, di mana untuk integrated GPU-nya ini mempergunakan Intel Iris Xe Graphics yang memiliki 96 execution unit dengan sharing memory default sebesar 1 GB. Dan kemudian untuk urusan high performance GPU, maka sudah ada discrete GPU dari NVIDIA, yaitu GeForce RTX 3060 laptop, dengan dedicated memori sebesar 6 GB dan TGP 115 Watt, dan dynamic boost hingga ke 140 Watt. Dan juga masih sama dengan ROG G17 yang kemarin, maka sektor grafis pada laptop gaming ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya MUX Switch, yang dimana nanti bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Nanti untuk pengaturannya bisa kita setting aja via Armoury Crate, dan nanti bisa ada pilihan antara discrete GPU ataupun MS Hybrid Mode. Dan seperti biasa, kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy, dan pertama, dengan integrated GPU, hasilnya adalah 1723 untuk grafik dan 12873 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1980 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya adalah 8631 untuk grafik dan 12941 untuk CPU score. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 9084 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Ya, karena ini laptop gaming ya. Jadi seperti yang sudah-sudah, Pichal tes gaming ini tuh semua di dalam setting native resolution, yaitu Full HD. Kemudian untuk setting Armoury Crate-nya kita pakai turbo setting, dan juga MUX Switch-nya kita buat kepada discrete GPU. Nanti pokoknya semua max setting juga kita set di dalam gamingnya, serta nggak lupa kita setting semua dalam kondisi tetap tercolok dengan adaptor listrik. Game pertama yaitu GTA 5. Dengan native resolution atau 1920x80 dengan setting very high, average frame rate di 98,0 dengan maksimum 139,2 dan minimum 76,5 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 312,5 dengan maksimum 397,2 dan minimum 210 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 119,7 dengan maksimum 120,6 dan minimum 117,5 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 214,8 dengan maksimum 257,1 dan minimum 57,3 FPS. Untuk Need for Speed dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 92,8 dengan maksimum 103,5 dan minimum 80,7 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 169,5 dengan maksimum 183,2 dan minimum 28,8 FPS. Lalu untuk game terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,2 dengan maksimum 60,9 dan minimum 54,6 FPS. Dan setelah untuk tes gaming, kita langsung tes juga berikutnya dengan tes rendering. Dan Pichal jalankan seperti biasa Adobe Premiere mempergunakan Pichal Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 3 menit 34 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri nanti mempergunakan SSD NVMe PCIe 3 dengan kapasitas 512 GB dari Intel. Sayang sih sebenarnya, ini tuh masih mempergunakan PCIe Gen 3 dan belum pakai yang Gen 4. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichal mempergunakan akan Crystal Diskmark, dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 3,0 GB per second untuk membaca data, dan 1,6 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 91,1 MB per second untuk membaca data, dan 277,3 MB per second untuk menulis data. Lanjut di sektor pendinginan, laptop game ini sendiri juga sudah mengusung akan teknologi yang namanya Asus Intelligent Cooling System yang terdiri dari 2 buah kipas, yaitu desain namanya ArcFlow yang memiliki 84 buah bilah pada setiap baling-balingnya. Lalu pada masing-masing kipasnya nanti juga terhubung dengan 6 buah heat pipe yang langsung mengarah pada chip CPU dan juga GPU-nya yang dipadukan dengan thermal grizzly liquid metal compound yang diklaim bisa mampu menyerap panas sekitar 16 derajat lebih baik daripada thermal paste biasa.
Sementara nanti untuk menunjang akan sistem pendinginannya, pada laptop game ini juga nanti terdapat 4 buah fan outlet yang terletak di sisi kiri, kanan, dan juga belakang dari laptop, yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas keluar dari bodi laptopnya. Dan nanti udara segar nanti dihisap melalui ventilasi di bagian bawah, dan juga lubang intake yang ada di atas keyboard. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini dengan suhu ruangan sekitar 24 derajat Celcius, dengan mempergunakan setting Windows pada aplikasi Armoury Crate, dan nggak lupa juga tetap menghubungkan arus listrik kepada laptopnya. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini berada di angka 3,1% dengan frekuensi yang berada di 1,2 hingga 1,6 GHz, yang memang sesekali masih spike ke 3,7 GHz. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 12,7 Watt dan suhu di rata-rata 60 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan Radeon 4, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 3,6 GHz dan juga peak powernya menyentuh hingga 92 Watt dan suhu inti di 91 derajat Celcius. Nanti peak performance-nya tuh hanya bisa bertahan sekitar 5 detik saja dan kemudian dayanya akan langsung drop ke level 55 Watt dengan suhu yang cenderung stabil di 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya masih terbilang juga stabil, yaitu berada di 2,9 GHz. Dan pada saat yang sama, Pichel juga akhirnya coba masuk kepada mode turbo di tengah-tengah pengetesan stress test. Dan setelah beberapa saat kita ubah, maka langsung terlihat frekuensi prosesornya tuh naik di rata-rata 3,3 GHz dengan daya yang bahkan menyentuh hingga ke 94 Watt. Hasil perubahan modenya ternyata nggak terlalu banyak berpengaruh di sisi power. Hanya suhu CPU-nya yang memang kembali naik di atas 90-an derajat Celcius dan juga memang perlahan turun hingga stabil di angka 80-an derajat Celcius. Dan daya yang digunakan juga nggak terlalu bergerak banyak ya, hanya berkisar antara 77 hingga 82 Watt saja. Walaupun memang itu jauh di atas dari TDP-nya ya, yaitu 45 Watt. Lalu untuk temperatur bodi laptopnya juga dalam kondisi stress test, maka untuk area keyboard ini memiliki panas rata-rata di 33 derajat Celcius, dan titik terpanas di 34 dan terendah di 32 derajat Celcius. Dengan titik terpanas itu berada pada area yang selayar dan juga pada fan outlet di sisi kanan dan juga kiri. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini berada terfokus di bagian tengah, tepat di atas dari area heat pipe-nya. Dan untuk area ini memang suhu panasnya mencapai rata-rata 30 dengan titik tertinggi 33 dan juga terendah di 28 derajat Celcius. Jujur aja, Pichel lumayan kagum sih dengan kemampuan cooling system pada laptop ini. Seperti yang sudah teman-teman saksikan barusan bahwa untuk suhu bodinya itu nggak mengalami kenaikan suhu yang gimana-gimana banget. Ini masih tergolong aman lah buat kita pegang. Dan pada saat kita stress test pun juga laptop ini tuh masih enak aja digunakan, tapi sekali lagi memang agar laptop ini nyaman digunakan, perhatikan juga peletakan laptop agar ventilasinya tuh bisa lebih optimal dan nggak terhalang lah. Namun yang jadi poin penting di sini, kalau teman-teman tadi lihat di bagian gaming test ya, itu semua rata-rata mayoritas dari game test yang kita jalanin, semua bisa mencapai di atas dari spek layarnya ini. Jadi layarnya 144 Hz, bahkan yang lain tuh bisa sampai kayak 300 gitu kan. Jadi kayak, ya ampun ini layarnya doang yang jadi bottleneck, performanya udah mantep. Untuk urusan audio, laptop gaming ini tuh hanya memiliki sepasang speaker di sisi bawah yang sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Output suara dari speakernya juga lumayan kencang dan surprisingly memang bassnya ya, clarity-nya jernih, bassnya juga masih kedengeran walaupun memang nggak terlalu nendang. Tapi memang nggak segaring dari ROG G17 yang kemarin. Dan waktu Pichel tes suaranya di volume maksimal, maka speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata di 81 desibel dan maksimum hingga ke 85,1 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari TUF Gaming F15 FX507 ZM tahun 2022. Selanjutnya untuk webcam, di mana untungnya laptop ini masih memiliki sebuah webcam ya teman-teman ya, di balik dari krisisnya webcam di seri-seri ROG, ini untungnya masih ada untuk seri TUF, di mana dia mendapatkan webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps dan juga foto sebesar 1080x720 pixel. Nanti akan ada indikator berwarna putih di samping kiri dari kameranya pada saat sedang digunakan. Dan untuk hasil tangkapan gambarnya ya gitu deh. Pichel bisa bilang kualitasnya ya cukup-cukup lah. Kayaknya nggak perlu lagi Pichel gambarkan lebih jauh. Jadi, buat teman-teman yang mungkin penasaran, teman-teman lihat sendiri aja. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam TUF Gaming F15 FX507 ZM tahun 2022. Ini dia hasil tangkapan webcam laptop TUF Gaming
F15 FX 507ZM edisi 2022. Gimana teman-teman? Kelihatan kan? Noise-nya ada di mana-mana, di sini, di sono, dan ini juga overexposure. Ya tuh, pokoknya kalau kita udah mendekati cahaya itu kayaknya gonjreng banget tuh warnanya, ya ampun. Ini depan jauh lagi ada softbox lagi, tapi lagi mantul ke tembok. Ya. Dan di kanan kiri lensanya ini ada 2 lubang mikrofon, dimana suaranya apakah terdengar jelas. Tapi ya untuk kualitas buat kayak sekedar online meeting atau sekolah online, kelas online, ya ini cukup lah. Ya gimana lagi, masih mending ada kameranya daripada yang lain gitu deh. Hey guys, thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini sendiri tuh sudah memiliki Wi-Fi chip dari Intel dengan kode Intel Wi-Fi 6 AX201 yang support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya sendiri nanti sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Di samping itu juga nanti masih ada koneksi LAN yang sama menggunakan chip dari Intel juga dengan kode Intel Ethernet Connection i219LM yang support transfer data hingga 1 gigabit per second. Di bagian internal, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode C4N2013 dengan kapasitas 90.000 mAh dan berbahan lithium polimer. Dalam pengujian baterai yang mempergunakan PC Mark 10 dengan scanner mode office, maka laptop ini dapat bertahan selama 3 jam 57 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop ini tuh hanya dapat bertahan selama 1 jam 14 menit dari 100 hingga 5% baterainya. Nanti untuk pengisian dayanya juga teman-teman bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 12 ampere dengan total daya 240 watt. Dan untuk pengisian dayanya sendiri nanti dari 4% hingga ke 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 50 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan. Nah, terlepas udah ada charger bawaannya, seperti biasa kita nggak sampai di situ aja. Kita juga tes tuh, charge via port-port baik kayak USB Type-C ataupun juga via Thunderbolt 4-nya. Dan sayangnya semua port tersebut tuh nggak bisa digunakan sebagai secondary charging port. Kenapa begitu? Jangan tanya saya ya, tanya sama Asus. Biasanya Thunderbolt kan bisa nge-charge. Kenapa ini nggak? Terakhir untuk kemampuan upgrade, di mana laptop gaming ini sendiri masih memberikan opsi standar upgrade baik di sisi storage ataupun di sisi memorinya. Nanti di sisi memorinya teman-teman saat ini sudah ada total RAM 16GB DDR5 dengan konfigurasi 2x8GB. Yang memang untungnya kedua slot tersebut tuh masih bisa kita upgrade secara fisik. Entah itu untuk setting single channel ataupun dual channel, bebas aja. Tergantung kebutuhan teman-teman dan juga tergantung budget teman-teman sekalian. Kita tidak membatasi. Kemudian untuk storage terdapat juga 2 slot M2 NVMe yang salah satunya ini sudah ada 1 keping M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang yang memiliki kapasitas 512GB. Opsi upgrade-nya nanti kita bisa menambah NVMe di slot yang kosongnya ataupun kita bisa mengganti dengan yang ada kepada kapasitas yang lebih tinggi. Tapi sayangnya lagi-lagi memang kekurangannya NVMe pada laptop gaming ini tuh hanya support hingga PCIe 3 aja. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, laptop TUF Gaming F15 FX507ZM tahun 2022 ini merupakan penyegaran dari laptop gaming dan memang ini bisa menjadi laptop gaming alternatif lah. Terutama buat kita yang mungkin lagi cari laptop gaming kelas e-sport dengan tampilan yang lebih sporty. Game-game berat gampang banget dilibas, khususnya edisi 2022 ini, yang sudah mendapatkan upgrade dari segi hardware-nya. Sehingga untuk menjalankan game-game dengan spek terbaru, maka laptop ini sudah lebih dari cukup dari segi perangkat kerasnya. Soal layar yang cuma dapat setup seadanya, Pichel cuma bisa bilang, ya udahlah, terima aja. Jadikan laptop ini tuh sebagai gaming gear teman-teman aja. Tapi kalau misalnya memang teman-teman butuh banget setup layar yang mumpuni, saran Pichel jangan ambil yang 144 Hz, langsung ambil yang 300, atau kalau ada budget lebih, ambil yang versi YQHD 1440p. Itu baru jos. Dan untuk harganya sendiri, laptop game ini sendiri nanti dibanderol dengan harga mulai dari 22 jutaan di Asus Online Store, dan memang agak sedikit lebih murah kalau misalnya kita lihat-lihat ada di toko-toko online. Sebenarnya sih teman-teman, kalau menurut website Asus ada juga sih varian laptop yang menggunakan prosesor i5 12500H. Tapi Pichel belum nemu sama sekali waktu Pichel coba cek-cek di online, toko-toko online gitu ya. Belum ada produknya sama sekali. Jadi Pichel nggak tahu harganya pastinya berapa. Baik yang disediakan Asus ataupun mungkin dari toko-toko offline ataupun online. Ya kalau misalnya mau dikira-kira sih sebenarnya palingan selisihnya tuh biasanya antara yang seri i7 sama i5 tuh sekitar 4-5 jutaan. Ya, seperti kalau kita refer kepada TUF Gaming F15 seri yang tahun lalu. Jadi kalau misalnya tadi totalnya berapa tadi tuh, 22 gitu ya, kurang 4, kurang 5 ya sekitar 18-17 jutaan lah.
kalau yang i5-nya. Itu pun kalau ketemu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang Picel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu picelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Picel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang Rally Picel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Picel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu. Mending ambil yang layarnya lebih bagus, udah dibilang. Kalau yang kayak gini nanggung. Ya kan? Gamenya tuh lihat dari tadi. Di atas 144, coy. Aja.